Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kategori Media. Terima kasih terus mengikuti update video-video terbaru dari channel Kategori Media. Dan kebetulan di pagi hari ini ya, pada subuh itu kita coba ingin berbagi tips bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membeli laptop bekas atau laptop second. Nah, di video ini akan disampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan ya untuk memutuskan membeli laptop bekas ataupun second. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama, poin pertama yaitu satu, pastikan dulu merek atau brand dari laptop tersebut ya. Seperti yang kita ketahui itu untuk di situs review itu bisa kita lihat urutan ya secara global merek laptop terlama ya, misalkan saja Acer, Asus, Toshiba, misalnya HP itu masuk dalam kategori produsen yang bagus ya. Nah kebetulan itu di kesempatan kali ini saya langsung mencoba mereview ya atau mempraktikkan bagaimana mengecek laptop bekas, karena kebetulan pada hari ini saya ingin diminta oleh keluarga untuk mengecek laptop ya, laptop bekas yang dibanderol harga 1.500.000 ya. Tapi kita harus dipastikan dulu ini kondisi laptop ini apakah layak dibeli atau tidak ya. Untuk yang pertama ya, itu sebenarnya yang paling mahal di komponen ini itu LCD ya, LCD karena LCD ini seperti ini saja contohnya di pasarannya untuk ukuran resolusi layar 14 inci. Untuk merek yang ini misalnya yang contoh kasus sekarang ini itu Acer S5 4930 itu kalau di pasaran itu antara 750.000 sampai dengan 850.000 rupiah, karena LCD itu kalau misalnya terjadi kerusakan maka harus diganti satu set ya, nanti dibuka semua oleh teknisinya ya, dibuka. Nah nanti satu topping LCD ini yang bakal dibongkar diganti dengan yang baru. Itu yang jadi membuat komponen ini menjadi mahal ya penggantiannya. Jadi kesimpulannya, poin yang pertama yang perlu dicek yaitu LCD, apakah dia bagus ataukah ada masalah ya. Dalam artian masalah yaitu contoh misalnya di layarnya itu sudah tampil garis-garis pixel ya, entah itu sedikit ataupun juga banyak, tapi itu menjadi indikasi bahwa LCD-nya ini ada problem ya. Meskipun itu ada tingkatannya ya, ada tingkatan yang rendah dan juga tingkatan yang super parah. Yang rendah misalnya cuma satu garis saja. Nah untuk satu garis saja sebenarnya tidak ada masalah ya, itu bisa dipakai. Sebenarnya tergantung cara penggunaan kita juga. Misalnya dengan satu garis itu sebenarnya bisa dipakai 1-2 tahun ke depan pun masih bisa dipakai ya, tergantung kita makainya juga. Maksud saya itu tergantung makainya yaitu kadang ya ada yang kayak semacam editor itu dia memakai laptop dalam waktu yang sangat lama ya untuk editing ya, bahkan bisa begadang. Nah ada juga yang memakai laptop sepenuhnya saja, misalnya untuk sekedar nonton video, misalnya nonton YouTube, habis itu dia ngerjain tugas kuliah atau tugas sekolah, setelah itu ditutupnya dimatiinnya, di shutdown ya. Nah itu penggunaan yang tidak terlalu berat seperti itu bisa juga memperpanjang usia ekonomis atau usia pakai laptop dengan arti kata jauh lebih awet ya. Oke, nah yang kedua itu kita coba cas ya. Kita jadi dalam langkah kedua yaitu kita
mencoba men-charging atau mengecas laptop ini. Secara tidak langsung kita langsung mengetes 3 komponen penting dan juga mahal ya dari laptop ini. Yang pertama itu yang kita bakal tes yaitu baterai, apakah dia bagus ataupun kita mau menganalisis daya tahan dari baterai ini setelah dicas full itu berapa lama daya tahannya, oke? Dan yang kedua kita sekalian mau ngetes casnya. Casnya ini adakah komponennya yang rusak atau kabelnya yang bermasalah, ya? Ataukah adapternya ini yang ada masalah? Karena dengan cas yang bagus itu otomatis kita lancar ngecas. Tapi kalau seandainya ternyata saat dicas dia tidak masuk laptopnya, aliran listriknya tidak masuk, atau juga ada konsleting ya di kabel ini ya, atau juga lampu indikator yang adapter tidak menyala, jadi kita bisa ketahui dulu ya. Dan yang ketiga itu kita bisa mengetahui yang namanya IC adapter regulator ya, yang biasanya dipakai di dalam motherboard, yang itu juga ada kaitannya dengan colokan. Ini juga sering bermasalah kadang ya, colokan ini mungkin karena saking kuatnya nyolok, ataupun juga karena seringnya nyolok lepas, atau juga pas nyolok juga dengan posisi yang kurang tepat, maka membuat bagian colokan ini rusak ya. Jadi ketiga bagian itu bisa kita ketahui cukup dengan mengecas laptop ini ya. Oke, kita cas ya. Oke, ini dalam posisi ngecas ya. Laptop ini dalam posisi ngecas. Di laptop ini di jenis Aspire 4937 ini untuk proses charging ini ada lampu indikator yang menyala ya di samping tombol powernya ya. Letaknya ada di sebelah kiri untuk ngecas yang colokan. Kita coba langsung buka ya, kita langsung nyalakan. Kebetulan di laptop ini ya, laptop ini yang mau dijual dengan harga 1.500.000 ini ya, itu ada garis 1. Windows yang dipakai itu Windows 10. Artinya laptop jenis ini karena berhubung RAM-nya itu 2GB ya, dengan prosesor Intel Centrino 2 ya, itu bisa menggunakan Windows 10. Meskipun mungkin awalnya dulu dia bisa Windows 7 ya, jadi mungkin di-upgrade oleh yang punya menjadi Windows 10. Ini ya cukup cepat ya proses loading awalnya ya, karena ada juga laptop yang pas proses booting dan juga proses loading Windowsnya juga memakan waktu yang lama. Oke. Jadi ini posisi casnya aman ya, posisi aman. Untuk posisi colokan powernya, power casanya juga aman. Juga kita mau lihat daya tahan baterainya ya, tahan baterainya, atau mau mengetahui juga apakah baterai ini sudah soak ya. Maksudnya soak itu ya, dia tidak bisa hidup tanpa dicolok listrik. Kalau sekarang kan kita lagi posisi colok, tapi kita casannya lagi kita colok di laptopnya. Nah, kita coba tes dulu ya, kita lihat masuk tidak baterai. Nah ini full, tulisannya di sini full cas ya, 100%. Nah, ini saya mau pastiin dulu benar tidak ini 100%, atau jangan-jangan dia soak. Karena ada juga tipikal yang soak, dia memberikan informasi ya,
keterangan baterainya full 100%, tapi saat kita colok casannya dia langsung mati laptopnya. Jadi kita langsung kita coba ya kasusnya. Nah ini alhamdulillah tidak ini ya. Jadi ini saya sudah buka colokannya ya. Statusnya masih di sini 99% remaining, atau kalau diterjemahkan itu sisa 99% ya. Dia posisi mikas tanpa harus dicolok ya. Artinya bisa kita simpulkan baterainya bagus ya, casanya bagus, dan juga colokan casnya bagus. Oke. Next kita lanjut ke pengecekan spare part atau komponen laptop lainnya yang tidak kalah penting lainnya. Kita harus pastikan juga keyboard. Jadi kita harus tes dulu, adakah tombol-tombol keyboard ini yang bermasalah. Maksudnya bermasalah yaitu sensornya yang terganggu. Jadi ketika kita misal contoh mengetik A, dia tidak langsung keluar A ya. Ada dua kasus, kadang dia lambat keluarnya, atau juga yang kedua benar-benar tidak bisa tampil, artinya rusak tombolnya itu ya, jadi tidak keluar gitu. Untuk ngetesnya sebenarnya banyak ya caranya. Ada cara dua simpelnya, itu kita tinggal buka Microsoft Word, kita ketik saja seluruh tombolnya ya, kan nanti dia bisa ketahuan mana tombol yang tampil maupun mana tombol yang tidak tampil atau sebutannya ya rusak ya. Cara kedua yaitu kita bisa juga menggunakan tools atau freeware yang gratisan ya, yang fungsinya memang khusus untuk mengetes tombol-tombol tersebut. Jadi kita bisa mencontoh mengetik tombol A, B, C, D, maka dia nanti akan menampilkan A, B, C, D dengan warna tersendiri, dan dia nanti akan memberikan warna khusus untuk tombol-tombol yang rusak ataupun mengalami gangguan sensor. Nah kita langsung coba ya keyboard di sini bagus tidak ya. Kita coba buka, kita coba ketik Microsoft Word ya, kita tes dulu semua tombol ini. Nah di samping keyboard kita juga langsung bisa ngetes spare part atau komponen lainnya, yaitu touchpad ya. Touchpad ini alat pengganti mouse ya. Kita harus pastikan juga apakah dia bagus atau tidak. Nah untuk ngetes touchpad itu gampang, karena dia cuma ada klik kiri, ada klik kanan, klik kanan bagus, dan juga untuk menggerakkan kursor ya, ini juga bagus ya. Nah ini kita coba ngetik A, S, D, F, G, H, I, K, L ya, ini ya, dari enter, Q, W, E, N, T, Y, U, I, O, P bagus, Z, X, C, P, D, N, M, ini bagus. Kita coba lihat kita tes juga tombol angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke, kita coba tes caps lock-nya ya. Caps lock bagus ya, kecil. Tab-nya bagus, dia langsung menjorok ke bagian ke dalam ya. Jadi kesimpulannya tombol ini bagus ya, tombol di keyboard ini tidak ada masalah, dan touchpadnya juga tidak ada masalah. Nah kalau misalnya ada juga kita pengguna yang agak sedikit repot ya, atau tidak terbiasa dengan menggunakan touchpad ini, biasanya dipakai dengan tambahan mouse ya, entah itu mau mouse berkabel ataupun juga mouse wireless seperti yang saya gunakan ini kan. Oke, 3 elemen sudah kita cek ya, 3 bagian, maksudnya 3 bagian komponen utama sudah kita cek. Langkah selanjutnya ya, kita bisa lihat drivernya ya, karena kita bisa dengan melihat drivernya kita bisa tahu driver mana aja yang bermasalah. Driver ini digunakan untuk add-in ataupun juga software tambahan untuk mengaktifkan
fungsi-fungsi tambahan lainnya seperti suara, audio itu juga penting ya. Jangan sampai kita beli laptop yang ternyata audionya rusak, jadi nggak bisa kita pakai untuk baik itu untuk mikrofon, untuk speaker. Nah ya, jadi benar-benar dipastikan terlebih dahulu audionya bagus. Dan yang untuk mengecek audio, dan yang kedua yaitu ya komponen driver yang juga tidak kalah penting, yaitu wireless ya, karena kita kan pasti butuh koneksi internet. Nah untuk itu kita pastikan juga wifi-nya ya, driver wifi-nya itu terinstall dengan baik dan bisa digunakan secara maksimal. Nah kita langsung tes di sini ya, apakah wifi-nya ini juga bagus atau bermasalah. Di sini di bagian pojok bawah ya, di bagian letaknya sama dengan tanggal dan juga waktu, itu bakal ada simbol wifi. Nah kita coba klik. Untuk wifi yang bagus itu bakal tampil seperti ini ya, bakal ada keluar pilihan-pilihan wifi yang tersedia yang siap untuk kita hubungkan. Nah, ini bagus. Kita tes tadi audionya, kita lihat audionya juga bagus ya. Oke. Nah untuk memastikan lagi kita bisa coba lihat driver manajernya ya, hardware manajernya. Kita bisa buka di control panel. Ini fungsinya untuk mengetes apakah driver ataupun hardware yang terinstall hardware yang terpasang itu sudah maksimal. Nah kita bisa lihat di control panelnya ini di small icon, kita lihat di bagian device manager ya, kita klik. Alhamdulillah. Sambil nunggu ya. Nah, kebetulan saya ngontennya ini lokasinya di rumahnya kategori media ya, yang di Tangatakat ya, rumah sekalian tempat editing, tempat juga studio ya, tempat juga reparasi laptop ya. Jadi kalau seandainya langsung ke kategori media kebetulan membutuhkan layanan cetakan ataupun layanan perbaikan laptop ataupun CPU ya, itu ya coba saja menghubungi kami di via WA ataupun juga langsung membalas video ini ya di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kita akan respon ya, atau langsung saja ke nomor WA yang biasanya yang kami tampilkan di video-video channel kategori media, langsung saja ya, nanti kita insya Allah kita respon ya. Oke, itu aja sedikit informasi ya untuk sobat kategori media. Nah untuk di device manager ini dia akan menampilkan informasi tentang driver yang terinstall ya pada hardware yang ada di seluruh laptop. Nah kita bisa lihat di sini. Di sini semuanya bagus ya, sudah terinstall semua. Jadi siap pakai. Sebenarnya tidak ada driver yang perlu kita install lagi ya, sudah siap pakai. Nah ini sudah selesai. Kita lihat lagi. Nah yang tahapan ringan selanjutnya yaitu mungkin kita mau melihat ya, apa aja informasi dari spesifikasi atau istilahnya benchmark dari seluruh komponen yang ada di laptop ini. Nah itu biasanya kita buka tools DX Biak ya, DX Biak. Nah DX Biak ini adalah aplikasi bawaan dari Windows untuk mendiagnosa informasi terkait hardware ataupun spesifikasi dari laptop ini. Nah di sini akan ditampilkan informasi bahwa ya Windows yang digunakan Windows 10 Pro 64-bit, tipe sistem model itu Aspire 4937, kita
tanya semua ini guys ya. Prosesor dia menggunakan Intel Core Duo CPU dengan speed 2,53 GHz ya, cukup untuk kebutuhan standar ini, cukup prosesornya ya. RAM memori itu 2 GB ya. Ini bisa ditampilkan semua. Untuk display, kita klik coba menu display. Nah, dia terinstall bawaan Nvidia GeForce G105M ya. Soundnya ada sound 1, dia menggunakan high definition audio device ya. Sound 2 ya, ada juga input. Nah, di input ini maksudnya hardware yang tambahan yang dipakai. Yang di sini yang ditampilkannya semacam mouse, keyboard ya. Ini ada juga istilahnya apa namanya, Microsoft eHome infrared transceiver, mungkin untuk menerima data lewat infrared ya. Karena kan kalau laptop yang zaman dulu itu tidak cuma Bluetooth, dia juga ada infrared untuk proses transfer data ya. Nah, kita juga yang terakhir kita mungkin bisa buka Explore ya, Windows Explore, karena siapa tahu datanya banyak ya, datanya perlu kita hapus ya, karena itu berkaitan dengan hardware-nya kita ya. Jadi hardware-nya harddisk ini, karena biasanya laptop yang kita beli bekas atau second itu pasti menyimpan data-data lama dari pengguna sebelumnya. Nah, itu bisa kita cek apakah itu perlu kita hapus atau kita delete ya. Nah, kebetulan di sini itu karena menggunakan harddisk 320 GB, jadi dibagi dua partisi ya, ada drive C, ada juga drive D. Nah, drive C-nya ini sudah diinstalnya aplikasi-aplikasi umum ya, seperti Photoshop, ada Microsoft Word ya, Microsoft Excel, sudah siap pakai ya. Dan di data D-nya juga tidak terlalu banyak dipakai ya, cuma 3 GB yang dipakainya, masih ada sisa 112 GB ya. Nah, ini tujuannya ya, kita cuma pengen tahu apakah kapasitas penyimpanannya perlu kita sortir atau tidak ya. Kalau misalnya untuk posisi yang sekarang ini, laptopnya mungkin sudah di backup ke flash disk atau hard disk portable oleh pengguna sebelumnya, jadi sudah tidak banyak lagi datanya ya. Tinggal kita balik-balik ke kita, mau kita simpan filenya atau kita mau hapus ya, atau langsung kita format saja ya. Oke, seperti itu saja guys ya. Semoga informasi singkat di suku ini bermanfaat, khususnya bagi mereka yang awam ya, atau yang tidak tahu apa-apa aja yang perlu diperhatikan saat membeli laptop second atau laptop bekas. Karena jangan sampai kita memukul rata bahwa laptop bekas atau second itu pasti kualitasnya jelek dan wajib dihindari untuk dibeli. Tidak, karena kalau kita misalnya memenuhi standar yang kita cek ini, ternyata laptopnya dan dijual dengan harga yang menurut kita murah ya, bisa jadi itu rezeki buat kita ya. Tinggal kita beli laptop ini dan kita pakai untuk pribadi ataupun untuk anak kita ataupun juga adik kita ya. Nanti tinggal kita komparasi saja harga yang dibanderol itu layak atau tidak, karena kita juga harus menghitung cost atau biaya yang kemungkinan keluar untuk proses pergantian dari spare part atau komponen laptop yang kita beli tersebut. Jangan sampai biaya perbaikan jauh lebih mahal daripada harga laptop tersebut ya. Demikianlah informasi yang bisa kami informasikan, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Kategori Media dengan cara klik tombol subscribe ya, atau juga dengan cukup men-like video ya, untuk menambah semangat kami untuk membuat konten. Dan apabila dirasa bermanfaat dan
pengen informasi ini diketahui oleh banyak orang, jangan sungkan-sungkan untuk membagikan video ini ya dulu sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.